Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal analisis regresi linier berganda pada SPSS. Nah, di sini saya sudah ada contoh kasusnya. Ada data jumlah hotel, ada data jumlah restoran, dan ada data pendapatan asli daerah. Yang dimana peubah X1-nya adalah jumlah hotel, peubah X2-nya adalah jumlah restoran, dan dependennya adalah pendapatan asli daerah atau Y-nya. Baik, selanjutnya kan di sini kita akan melihat apakah ada pengaruh antara jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap pendapatan asli daerah. Nah, di sini langsung saja kita masukkan datanya terlebih dahulu pada SPSS. Di sini kita isi nama variabelnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita isi X1, di sini X2, dan di sini adalah Y-nya. Nah, untuk tipenya numerik, jadi untuk desimalnya kita kosongkan saja. Ini juga sama, kita kosongkan. Semuanya kita samakan saja, desimalnya 0. Nah, label ini kita isi X1-nya adalah jumlah hotel, X2-nya adalah jumlah restoran, dan Y-nya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dalam satuan miliar. Nah, selanjutnya di sini kita buat rata tengah saja. Kita samakan saja, semuanya adalah rata tengah. Pada measure-nya kita isi scale, dan scale. Sama saja semuanya, dan role-nya adalah input. Selanjutnya kita ke data view. Di sini X1-nya, jadi kita copy saja dari data yang sudah tersedia di Excel. Tinggal Ctrl C, langsung Ctrl V. Jadi kita Ctrl V, dan hasilnya sudah ada. Di sini datanya sudah terinput. Untuk langkah selanjutnya, karena kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap pendapatan asli daerah. Jadi langsung saja kita ke menu Analyze, terus pilih Regression, selanjutnya Linear. Nah, di sini kita akan memasukkan dependen dan independennya. Adapun dependennya adalah pendapatan asli daerah, kita klik. Dan independennya X1 jumlah hotel dan X2 jumlah restoran. Selanjutnya kita bukan oke. Selanjutnya kita ke statistik, terus model fit kita centang, dan selanjutnya adalah nilai R-square-nya juga kita centang, koefisien determinasinya. Nah, selanjutnya kita klik continue, lalu oke. Nah, jadi ini merupakan output dari SPSS yang mana menampilkan data dari hitungan dari data yang telah di-input tadi. Jadi ini merupakan tabel ANOVA-nya. Jadi itu adalah F hitung. Output yang keluar dari SPSS ini
merupakan otomatis dan kita tidak perlu menghitungnya lagi secara manual. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mengcopy tabel ini dan masuk ke dalam sini. Jadi di sini kita melakukan uji hipotesis regresi linear berganda. Adapun ujinya terdiri dari uji F yaitu simultan secara bersama-sama. Yang kedua ada uji T atau parsial, kita uji satu-satu. Nah, ini merupakan contoh data atau contoh kasus yang sedang kita hitung atau kita ingin mengetahui pengaruhnya. Nah, di sini kita pertama melakukan uji F yaitu simultan. Ada cara satunya. Cara yang pertama kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0 adalah jumlah hotel dan jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. H1-nya merupakan jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Nah, yang kedua kita menentukan taraf nyata, biasanya menggunakan alfa 0,05. Selanjutnya kita menentukan nilai F hitung. Jadi, pada tabel ANOVA ini F hitungnya sudah diketahui, yaitu sebesar 31,215. Selanjutnya kita menentukan F tabel, di mana F tabel sama dengan F alpha dalam kurung K, N kurang K kurang 1, di mana F alpanya tadi sama dengan 0,05, K sama dengan jumlah X yaitu ada 2, jumlah pubah X-nya ada 2, N banyaknya data ada 8, dikurang 2, dikurang 1, jadi hasilnya adalah 5. Nah, jadi pada F tabel itu, F tabel 0,05, 2,5 itu menghasilkan 5,79. Selanjutnya kita masuk ke kriteria pengujian, yang mana jika F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak H0, yang artinya jika H0-nya ditolak maka H1-nya diterima. Nah, jadi pada tabel ANOVA ini dapat kita ambil kesimpulan karena nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, yaitu 31,215, lebih besar dari 5,79, maka tolak H0, yang artinya bahwa jumlah restoran dan jumlah hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, cara kedua yaitu yang pertama kita harus menentukan hipotesis seperti cara satu tadi, bahwa H0-nya adalah jumlah hotel dan jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan H1-nya adalah jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, kita menentukan nilai signifikannya. Jadi, pada tabel ANOVA ini sudah nampak bahwa nilai signifikannya 0,001. Nah, di sini ada kriteria pengujiannya. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Nah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena di sini nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0, yang artinya bahwa jumlah restoran dan jumlah hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya adalah menentukan persamaan regresi linier berganda. Nah,
Di sini kita dapat melihat tabel koefisien pada uji T output dari SPSS tadi. Di sini terdapat nilai koefisiennya di mana konstan atau biasa disebut B0, kemudian jumlah hotel itu B1 dan jumlah restoran adalah B2. Dari uji parsial kita dapat menentukan persamaan dari regresi berganda sebagai berikut. B0 atau Y duganya yaitu minus 34,235 ditambah 0,440 sebagai X1 dan 0,258 sebagai X2-nya. Nah, jadi atau juga bisa kita tuliskan seperti ini, Y duga sama dengan minus 34,235 ditambah 0,440 jumlah hotel ditambah 0,258 jumlah restoran. Nah, baik, selanjutnya kita melakukan uji T atau uji parsial di mana menggunakan tabel yang sama. Uji T atau parsial ini kita uji dengan satu-satu. Beda dengan uji F bahwa melakukan ujinya secara bersama-sama. Jadi X1 dan X2-nya itu diuji secara bersama-sama, tetapi tidak pada uji T. Uji T kita lakukan satu-satu. Di sini dapat kita lihat bahwa pada tabel koefisiennya ada nilai signifikan yang menunjukkan nilai X1-nya, nilai signifikan X1 dan nilai signifikan X2-nya. Jadi berdasarkan nilai signifikan kita uji satu-satu, yaitu yang pertama jumlah hotel. Nah, karena nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka terima H0 yang artinya bahwa jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya yaitu untuk jumlah restoran. Karena nilai signifikannya ini lebih dari 0,05 juga, maka terima H0 yang artinya bahwa jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jadi, ketika kita uji satu-satu, ternyata jumlah hotel dan jumlah restoran itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Nah, tetapi jika kita uji secara bersama-sama, yaitu dengan melakukan uji F atau uji simultannya tadi, bahwa jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai koefisien determinasinya, di mana pada regresi linear berganda itu yang dilihat adalah adjusted R-square-nya. Jadi pada yang ini adjusted R-square. Nah, nilainya adalah 0,896 yang artinya nilai adjusted R-square sebesar 0,896 artinya adalah pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh jumlah hotel dan jumlah restoran sebesar 89,6% dan selebihnya 10,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Baik, mungkin itu saja langkah-langkah mengenai analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.